Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, saudara-saudara, selamat pagi. Selamat kita beribadah bersama-sama, saudara-saudara, untuk memuliakan Tuhan dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Puji Tuhan. Dan kita akan melihat sebagian firman Tuhan. Kita akan belajar bersama merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita mulai dengan menaikkan sebuah pujian, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku.
percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami boleh datang menyembah-Mu. Kami boleh datang menikmati hadirat-Mu, kebaikan-Mu dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami juga boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami bersyukur Engkau naik, sebab Engkau akan turun kembali untuk datang menjemput kami dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk menjadi pelaku firman-Mu, hidup dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan menikmati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, berkati saudara-saudara kami yang mendengar siaran ini dimanapun berada. Tuhan berkati mereka dimanapun Tuhan. Jaga, lindungi, berkati, dan firman yang kami sampaikan kiranya Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pujilah Engkau Bapa di sorga, kami siapkan hati kami menerima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan berkenaan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus, ya. Dan mari saudara-saudara kita langsung saja membuka Alkitab kita dalam kitab Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24, saudara-saudara, kita akan melihat ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal 24, saudara-saudara, ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Judulnya adalah Kenaikan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini, saudara-saudara, baik kami juga saudara-saudara yang ada di rumah. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini, ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Saudara-saudara, Injil Lukas ini ditutup dengan kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita tahu setelah dia mati, saudara, dia bangkit, ya. Dia hidup kurang lebih, saudara, 40 hari bersama dengan murid-muridnya, dan kemudian dia naik ke surga. Ya. Terus saudara, dia naik ke surga, dan itulah yang kita rayakan pada hari ini, saudara. Injil Lukas menceritakan, saudara, secara khusus tentang hal ini, dan dia lanjutkan, saudara, membaca dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara. Diyakini sebagai juga bagian dari tulisan dari Lukas ini, saudara. Lukas adalah seorang dokter, dan dia menulis kelanjutan, saudara, tentang hal ini ataupun cerita ini tentang dimulai dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi kalau Injil Lukas diakhiri dengan kenaikan Tuhan Yesus, maka Kisah Para Rasul dimulai dengan kenaikan Tuhan Yesus. Artinya, saudara-saudara, seolah-olah kita melihat bahwa sebenarnya Injil Lukas ini bersambung, ya, dari kitab Injil Lukas kemudian bersambung ke Kisah Para Rasul. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita tidak melihat lebih jauh, saudara-saudara, tentang apa maksud Lukas membuat cerita ini bersambung. Saudara, seterusnya kita membaca sampai kepada Kisah Para Rasul. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita akan belajar merenungkan bersama-sama firman Tuhan 4 alasan kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Ya, ada 4 alasan, saudara, yang saya catat, ya, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Ya, dan saudara, sebenarnya dalam kemahakuasaannya bisa saja dia tidak perlu naik ke surga.
tetapi dia memilih naik ke surga, saudara. Ya, nah hari ini kita belajar beberapa alasan, saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, hal yang pertama, saudara, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang pertama adalah karena dia membuktikan bahwa dia berasal dari surga. Haleluya. Ya, dia pergi ke surga sebab dia berasal dari surga. Ya, Yesus itu, saudara, bukan berasal dari dunia ini, dia berasal dari surga. Kita manusia produk dunia ini, terdiri dari debu dan tanah. Tapi Tuhan Yesus, saudara, adalah dari surga. Dia datang ke dunia, saudara, kemudian dia kembali ke surga. Ya, Injil Yohanes pasal 3, saudara-saudara, ayat 31 mengajarkan kita tentang hal ini. Saya bacakan firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi. Dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Jelas, saudara-saudara, dikatakan bahwa Kristus itu berasal dari sorga. Kenapa dia naik ke sorga? Sebab dia berasal dari sorga. Haleluya. Ya, Kristus bukan berasal dari bumi, dia berasal dari sorga. Yohanes menjelaskan dari awal, saudara-saudara, Injil Yohanes pasal yang pertama, dikatakan bahwa dia pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau dia adalah bersama dengan Allah, sudah pasti dia berasal dari sorga. Jadi ketika Kristus, saudara, naik ke sorga, itu adalah menceritakan karena dia berasal dari sorga. Ya, dia berasal dari sorga, saudara-saudara. Dia datang ke dunia ini, saudara, untuk menyelamatkan manusia. Dan itu juga untuk menjelaskan, saudara, membuktikan bahwasanya surga itu ada. Ya, ini sebuah bukti, saudara, bahwa surga itu ada. Surga itu bukan sebuah impian. Surga itu bukan sebuah imajinasi, saudara. Surga itu bukan sekedar sebuah khayalan, tetapi surga itu nyata. Kenapa saya katakan nyata? Sebab ada yang datang dari surga. Ya, dia datang ke dunia ini, saudara, untuk menyelamatkan manusia, dan sekarang dia pergi ke surga. Ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, itu membuktikan bahwa surga itu ada. Dan Injil Yohanes pasal 14 mencatat, saudara-saudara, ayat 1 sampai 4. Kita membaca beberapa ayat hari ini, saudara-saudara. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Haleluya. Jelas, saudara-saudara, bahwa surga itu ada. Kristus itu pertama berasal dari surga. Untuk membuktikan bahwa surga itu ada. Kemudian suatu hari nanti, dia akan membawa kita ke surga. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, betapa dahsyatnya peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, mengingatkan kepada kita bahwa dia adalah sang penguasa surga. Ya, bahwa dia adalah pemilik surga. Dia berasal dari surga. Dia membuktikan kepada kita, dia menunjukkan kepada kita bahwa surga itu nyata. Dan janjinya, saudara-saudara, suatu hari akan membawa kita ke surga. Ya. Maka dikatakan firman Tuhan, di tempat Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di surga itu banyak tempat tinggal. Tidak perlu takut kehilangan kapling, saudara. Tidak perlu takut kekurangan kapling. Tetap semua kebagian. Syaratnya, percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup dalam kebenarannya, hidup dalam kehendaknya, hidup menjadi pelaku firman, saudara-saudara. Maka surga itu adalah bagian kita. Firman Tuhan berkata bahwa dia akan datang membawa kita ke sana. Ya, artinya, saudara, surga itu tidak hanya menjadi bagian dia. Suatu hari surga itu menjadi bagian kita. Puji Tuhan. Itulah kenapa Kristus harus naik ke surga, saudara. Bagian yang kedua, kenapa Kristus harus naik ke surga, saudara-saudara? Mari kita membuka Injil Yohanes pasal 16. Ya, Injil Yohanes pasal 16, saudara-saudara, ayat 4b. Dan saudara, kita akan membaca sampai ayat yang 11. Saya membaca
Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia, perhatikan saudara, aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, perhatikan saudara-saudara, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi saudara, Tuhan Yesus berkata lebih berguna kalau aku pergi. Kenapa demikian? Sebab ketika Kristus pergi, maka Roh Kudus itu turun. Jadi kalau aku tidak pergi, kata firman Tuhan, Dia tidak datang. Ya, saudara, siapa yang dimaksud ini, saudara? Roh Kudus. Dia adalah roh penghibur, Dia adalah roh kebenaran, saudara. Alkitab mencatat dalam beberapa kata, saudara. Ada roh kebenaran. Dalam pasal 15 ayat 26, saudara. Kemudian pasal 16 ayat 13. Dia dicatat sebagai roh kebenaran. Ayat 13 berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Ya. Jadi saudara lihat bahwa ketika Kristus pergi, kenapa Kristus harus pergi ke surga, naik ke surga? Sebab itulah saatnya di mana Roh Kudus akan turun. Haleluya. Kalau Kristus menyertai kita, saudara-saudara, sampai hari ini dengan bentuk fisik, maka saudara, Dia mungkin terbatas oleh waktu dan tempat. Ya, Dia terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi saudara, oleh karena Dia naik ke surga, Roh Kudus yang turun, Dia menyertai setiap orang percaya dalam hatinya, maka kita percaya, saudara-saudaraku terkasih, ya, kita semua dibimbing dengan bimbingan yang sama. Ya, dan semua kita mengalami bimbingan yang sama sebab ada Roh Kudus. Dialah yang akan menolong kita, Dialah akan memimpin kita, Dia akan membawa kita dalam kesetiaan menantikan kedatangan Tuhan. Dia adalah Roh Kudus yang menginsapkan dunia. Dia adalah Roh Kudus yang mengingatkan kita, membawa kita dalam kebenaran, mengingatkan kalau kita salah. Luar biasa, saudara-saudara. Kristus memimpin kita melalui Roh Kudus. Saya katakan tadi, kalau Dia datang Dia masih melayani dalam bentuk fisik, saudara, terbatas tempatnya. Mungkin Dia harus berangkat ke sana kemari, saudara-saudara, ya, dan begitu terbatas oleh waktu, terbatas oleh tempat. Tapi karena Roh Kudus itu ada dalam hati setiap orang percaya, maka begitu efektif Allah bisa bekerja menjangkau dunia ini. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, kenapa Kristus harus naik ke sorga? Adalah supaya Roh Kudus itu turun. Ya, roh yang akan memimpin kita, roh yang akan membimbing kita, roh yang akan menolong kita, menuntun kita, memberi penghiburan, kekuatan, membawa kita dalam kebenaran dari iman sampai kemenangan iman. Dan yang terpenting juga, saudara, adalah roh itulah yang akan membawa kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Roh itulah akan memberikan kesetiaan di hati kita untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Hal yang ketiga, saudara-saudara, apa alasan Kristus naik ke sorga? Ya, mari kita lihat, saudara-saudara, dalam Ibrani pasal 7 ayat 25. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dia hidup untuk senantiasa menjadi pengantara mereka. Saya mau bilang, saudara, Kristus adalah pengantara kita di sorga. Sebab itu Dia naik ke sorga. Kenapa, saudara? Di sana Dia menjadi pengantara kita.
Di sana dia membela kita, saudara. Di sana dia menunjukkan bekas lukanya. Nanti saudara baca dari kitab Wahyu, saudara, mereka melihatnya seperti anak domba. Artinya saudara, dia membawa korban itu. Dia menunjukkan korban itu. Dia membela kita di hadapan Bapa. Karena kita yang butuh pembela, saudara. Ya, Tuhan tidak butuh pembela. Haleluya. Ya, Tuhan tidak butuh pembela, tapi kita butuh pembela. Ya, Tuhan tidak terpengaruh oleh siapapun yang mau membelanya atau tidak mau membelanya. Tetapi jelas kita bergantung pada pembelaan Tuhan. Kristus naik ke sorga, saudara-saudara. Dia membela kita di hadapan Allah Bapa. Dia menjadi pengantara kita. Maka dalam kitab Kolose, kalau tidak salah dikatakan, kamu yang jauh menjadi dekat. Kitab Filipi kalau tidak salah. Kamu yang tidak berkenan, sekarang berkenan. Kamu yang begitu hidup dalam dosa, sekarang diampuni. Kamu yang tidak layak menjadi layak. Kenapa, saudara-saudara? Sebab ada pengantara kita di sana. Haleluya, saudara. Jadi kenapa Kristus harus naik ke sorga? Karena dia harus berdiri sebagai pengantara kita. Ya, mari kita lihat, saudara, pada kitab Roma pasal 8 ayat 34. Ya, ada banyak ayat sebenarnya yang menjelaskan tentang Kristus adalah pengantara kita. Kita lihat beberapa di antaranya, saudara-saudara. Roma pasal 8 ayat 34 berkata demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Memang ini kalimat pertanyaan, saudara. Tetapi juga sekaligus kalimat pernyataan. Bahwa Kristus adalah pembela bagi kita. Ya. Sebab itu dia naik ke surga, saudara. Sebab itu dia naik ke surga. Kenapa? Di sana dia akan menjadi pembela saya dan saudara. Dia akan menjadi pembela kita, saudara. Betapapun kita sudah melakukan dosa, kita minta ampun kepada Tuhan, kita dikuduskan, kita bertobat, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam pengampunan, saudara-saudara. Maka dialah pembela kita di sorga. Haleluya. Ini penting, saudara. Ini penting sekali. Untuk kita mengingat bahwa kita punya pembela. Saudara-saudara, di mana-mana, saudara lihat saja di pengadilan, saudara, orang butuh pembela. Ya, pembela itulah yang akan menolong, saudara, yang akan memberi keringanan pada si terdakwa. Nah, kalau kita adalah posisi terdakwa dan Tuhan Allah adalah saudara sebagai hakimnya, maka keberadaan Kristus itu ada di antara kita dengan Allah, dan dia ada di sana untuk menjadi pembela. Haleluya, saudara-saudara, puji Tuhan. Jadi, saudara-saudara, Kristus naik ke sorga adalah supaya dia menjadi pengantara kita. Dia adalah imam besar yang membawa pendamaian. Saudara boleh lihat itu dalam Ibrani pasal 8 ayat 1. Ada berapa ayat ya? 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Dia adalah pengantara kita. Dia adalah imam besar kita. Dia akan mendamaikan kita. Saudara lihat orang Israel ketika mau didamaikan, mereka butuh imam besar. Dan imam besar ini, saudara, akan mendamaikan mereka dengan Allah. Ya, sebab itu Kristus adalah imam besar kita. Haleluya, saudara, puji Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara, kenapa Kristus harus naik ke sorga? Ya, alasannya apa Kristus harus naik ke sorga, saudara? Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 1 kembali, saudara-saudara. Seperti saya bilang tadi, ya, ini adalah seperti sebuah lanjutan dari kitab Injil Lukas. Ya, Kisah Para Rasul pasal 1, saudara-saudara, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan, saudara-saudara. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Hal yang keempat, saudara-saudara, kenapa Kristus harus naik ke surga?
supaya kita memiliki pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali. Ya, dia naik ke sorga, saudara-saudara, adalah suatu hari akan datang menjemput kita. Dia naik ke sorga, saudara, karena untuk suatu hari dia akan datang kembali kedua kali. Itu kita kenal dengan istilah Maranatha, ya saudara, kedatangan Tuhan. Ya, dia naik ke surga sebab suatu hari dia akan datang kembali, dan dikatakan oleh para malaikat dia akan datang dengan cara yang sama. Ya, ketika dia terangkat ke surga, dia akan datang dengan cara yang sama. Nanti Alkitab berkata setiap mata akan memandang kepada dia. Tetapi kedatangannya kedua kali, saudara, tentu bukan sebagai bayi lagi dalam sebuah kandang yang hina. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Imam Mahdi, saudara-saudara, hakim yang adil, yang akan mengadili seluruh dunia ini, mengadili semua orang, saudara-saudara, dia akan datang kembali. Maka saudara-saudara, setiap orang percaya memiliki pengharapan ini, bahwa Yesus yang naik ke sorga ini, suatu hari dia akan datang kembali. Bahwa Yesus yang naik ke sorga sekarang ini, saudara-saudara, yang kita peringati pada hari ini, dia akan datang kembali. Ya, untuk apa, saudara? Memberikan upah kepada mereka yang percaya kepadanya, memberikan upah kepada mereka yang berharap kepadanya. Maka saudara, penting kita menantikan kedatangan Tuhan. Hari-hari ini saudara, kita lihat begitu banyak tanda-tanda saudara-saudara kedatangan Tuhan. Ya, banyak juga kita menyaksikan ada hamba-hamba Tuhan kemudian menafsirkan ini, menafsirkan itu, saudara-saudara, kita kasih dalam nama Tuhan, dan semua itu menunjukkan tanda-tanda, dan memang tanda-tanda, saudara-saudara, bahwa Tuhan akan datang kembali. Kita tidak tahu kapan, karena itu rahasia Tuhan. Tetapi saudara-saudara, paling tidak kita belajar menanti dengan tekun kedatangannya. Kita menanti dengan penuh pengharapan akan kedatangan Kristus kedua kali, sehingga kita menerima upah dari kehidupan iman kita di dalam Dia. Ya, jadi saudara-saudara, kenapa Kristus harus naik ke sorga? Karena supaya kita memiliki pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali. Agar setiap orang Kristen, orang percaya saudara kepada Tuhan, punya pengharapan bahwa Yesus yang saudara sembah suatu hari akan datang kembali menjemput kita dalam kekekalan. Ada begitu banyak ayat yang saudara bisa baca, ya. Kita membaca coba dalam Yakobus pasal 5, ya. Kita ambil satu saja, begitu banyak ayat. Kita melihat saja Yakobus pasal yang ke-5, saudara, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yakobus 5 ayat 7 dan 8, firman Tuhan berbunyi demikian, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, ini diucapkan oleh Yakobus 2000 tahun yang lalu. Dia berkata sudah dekat. Ya, kalau 2000 tahun lalu itu sudah dekat, maka sekarang sudah jauh lebih dekat lagi, saudara. Ya, karena sudah melewati satu rentang waktu yang begitu lama. Jadi kalau dia berkata sudah dekat pada zaman lalu, saudara-saudara, maka ketika kita berada di zaman sekarang, kedatangannya sudah semakin dekat. Sekali lagi, saudara, kita tidak tahu kapan. Kita tidak tahu, kita tidak bisa menyebutkan tanggalnya, waktunya, dan sebagainya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri menyambut hari kedatangan Tuhan. Karena Dia pasti datang. Ya, Dia pasti akan meneguhkan firman-Nya. Dia pasti akan membuktikan firman-Nya. Dia akan pasti menunjukkan kebenarannya. Dan Dia pasti akan datang kembali. Maka saudara, inilah menjadi pengharapan kita sebagai orang percaya. Inilah yang menjadi pengharapan kita di dalam Tuhan, bahwa suatu hari kelak kita akan menyaksikan hari kedatangan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, saya bilang tadi paling tidak 4 alasan ini kita perlu belajar. Ya, kenapa Kristus harus naik ke surga? Ya, Dia harus naik ke surga, saudara, untuk menunjukkan bahwa surga itu bukan mimpi. Surga itu bukan sebuah hayalan atau sebuah, saudara-saudara, imajinasi saja. Tetapi surga adalah nyata. Surga benar-benar ada. Dan kita bersyukur kita adalah bagian dari penduduk surga. Yang kedua, saudara-saudara, Dia pergi supaya Roh Kudus itu datang. Ya, kita butuh pemimpin. Kita butuh penuntun, kita butuh penghibur, kita butuh penolong. Karena dengan kemampuan kita tidak akan mampu menjalani kehidupan ini, saudara. Kita butuh Roh Kudus. Ya. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah karena Kristus harus membela kita di surga. Ya,
Dia mati di atas kayu salib, dia begitu menderita buat manusia. Sekarang perannya bukan lagi mati buat manusia, tapi membela kita di sorga. Dan yang keempat, mari kita memiliki pengharapan untuk kedatangannya yang kedua kali. Tidak lama lagi, saudara. Kita tidak tahu kapan, tapi kita punya keyakinan tidak lama lagi Tuhan akan datang. Tuhan akan bawa kita dalam kemuliaannya, kekekalan bersama Tuhan, dan kehidupan yang indah bersama Tuhan akan kita nikmati nanti di sorga yang mulia. Puji Tuhan, saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, ya. Dan mari kita berdoa, kita bersyukur boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur, saudara-saudara, kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Aku percaya janji-Mu ajaib, janji Tuhan ya dan amin. Ukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku Bapa, terima kasih kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman dimanapun berada. Terima kasih untuk firman-Mu yang melawat kami. Terima kasih kami boleh menaikkan pujian buat Engkau. Biarlah itu memuliakan Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Saudara-saudara kami dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jaga lindungi kami semua, lindungi keluarganya, lindungi semua aset-aset harta benda yang dimilikinya. Tuhan lindungi umat Tuhan dimanapun berada dengan kasih-Mu, setia-Mu, kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tuhan memberkati umat-Mu Tuhan, usaha, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, apapun Tuhan yang menjadi aktivitas mereka sehari-hari Tuhan berkati. Bahkan hari-hari ini Tuhan, di mana kami masih beraktivitas lebih banyak di rumah, Tuhan juga berkati kami semua. Berkati kesehatan umat-umat Tuhan, bahkan kami semua, agar kami terus sehat, terus kuat Tuhan, untuk melihat kebaikan Tuhan yang semakin nyata dari hari ke hari. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, segala kemuliaan bagi-Mu. Kami ucap syukur dan berdoa. Kami sudah belajar firman Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati umat-Mu Tuhan, oleh kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah. Berkat-Mu turun atas umat-Mu, sehingga besar kecil tua muda semua diberkati oleh Tuhan. Berkat itu kami terima dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati saudara-saudara, tetap semangat, jaga kesehatan, ya, tetap kuat di dalam Tuhan, berharap karena kita tahu Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Haleluya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin, puji Tuhan.